Sandra. Film ini diawali diperlihatkannya seorang pengusaha muda yang sukses. Dia bernama Vero, seorang miliarder terkaya di California. Kehidupannya yang glamor suka menghamburkan uang untuk liburan bersama pacarnya keliling dunia menggunakan pesawat pribadi. Vero mempunyai seorang supir kepercayaannya yang bernama Claude. Dia selalu setia mengantarkan majikannya kemanapun pergi. Tangan kanan Vero yang paling utama dalam mengelola perusahaan bernama Lauren. Vero mempunyai sebuah perusahaan raksasa di bidang .com. Vero sudah pasti mempunyai banyak saingan dalam usahanya. Namun saingan terberatnya yaitu perusahaan yang dimiliki oleh Dunbar. You know, even .com billionaires. You can handle the meeting. That'll take another 60 million. Just put in the order. Vero selalu dikelilingi wanita-wanita cantik, namun pacarnya selalu menjadi benteng dari para wanita yang berusaha mendekatinya. Pada saat pesta sedang berlangsung, tiba-tiba ibunya menghubungi Vero dari Italia. Ibunya mengabarkan bahwa ayahnya sedang sakit keras dan ingin berjumpa dengan Vero. He's very ill. Berangkatlah Vero ke Italia untuk menjumpai ayahnya. Vero selalu teringat dengan kata-kata ayahnya, di mana beliau selalu berkata khawatir dengan jodohnya Vero, karena selalu dikelilingi oleh wanita-wanita cantik yang ditakutkan tidak akan mendapatkan cinta sejatinya. Ayahnya juga mengingatkan bahwa kesuksesan akan hampa tanpa kerendahan hati, rasa hormat, dan dermawan. Victory is empty. Always remember, Vero. I'm proud of your success. Respect and challenge. Sampailah Vero di Italia, di rumah masa kecilnya dia dibesarkan. Vero disambut oleh keluarganya yang sedang berduka. Vero memeluk ibunya yang sudah lama tak jumpa. Ibunya berkata bahwa dokter mengatakan usia ayahnya sebentar lagi. Kemudian Vero pun langsung menemui ayahnya yang sedang sakit parah. Ayahnya meminta untuk mewujudkan permintaan terakhirnya. You'll be fine, Papa. I have a last request. Whatever it is. Sang ayah meminta agar Vero pergi ke suatu tempat yang jauh yang tidak pernah dia datangi selama sebulan, tanpa membawa uang sedikit pun dan tidak boleh menggunakan identitas pribadinya. Dengan tujuan agar Vero menemukan cinta sejatinya, bukan wanita-wanita yang hanya terpikat oleh hartanya. Vero pun berjanji akan melakukannya. I want you to go. It'll be very hard for you, I know. With no money. For a month. Don't use your name. Promise me you'll do it for no... I promise you, Papa. Singkat cerita, sang ayah pun meninggal dunia. Vero berpamitan kepada ibunya untuk pulang lagi ke Amerika. Vero langsung mendatangi kantornya untuk berbicara kepada tangan kanannya yaitu Lauren. Lauren ditugaskan untuk menggantikan Vero memimpin perusahaannya selama 1 bulan. Kemudian Vero meminta Claude untuk menukarkan identitas pribadinya yang sudah dimodifikasi oleh Vero. Kini Vero berganti nama menjadi Claude. How long will you be gone? 30 days. Yeah, give it to me. Sampailah Claude di salah satu kota pinggiran New York. Dia hanya membawa uang buat ongkos saja dan pakaian secukupnya. Claude berjalan tanpa tujuan harus kemana dia pergi, tanpa ada tempat tinggal, pekerjaan, dan uang. Claude mencoba melamar pekerjaan ke salah satu toko roti namun ditolaknya. Lalu dia melanjutkan lagi perjalanannya tanpa arah. Claude memasuki sebuah bar dengan memesan hanya air putih saja hingga wanita di sampingnya menertawakannya. Dengan postur tubuh dan paras Claude yang tampan, ada saja wanita yang mendekatinya. I haven't seen you in here. I'm Claude. Where are you staying? Sort of. Ada salah satu wanita yang bernama Pita mengajak Claude ke rumahnya untuk bermalam. Karena Claude sebelumnya mengatakan tidak punya tempat tinggal. Setelah masuk ke rumahnya, ada satu lagi wanita temannya Pita yang sedang tidur. Kemudian Claude diberikan satu kamar khusus. Namun ternyata wanita itu ingin mengajak Claude tidur bersamanya. Jelas saja Claude menolaknya dengan halus, mengatakan bahwa dirinya punya penyakit menular. This is very embarrassing. What? Good night. Claude tidur sekamar dengan Pita, namun dia tidur di bawah. Karena bising dengan ngoroknya, lalu Claude keluar untuk pindah tidur. Namun Claude mengagetkan temannya Pita yang bernama Diana. Diana kaget berteriak hingga mereka mengusirnya keluar. Claude akhirnya berjalan lagi tanpa arah. Di pinggiran kota yang sepi, dia dihadang oleh 2 orang yang berniat jahat. I don't have one. Saat Claude sedang bersembunyi, ada orang yang menghubungi polisi dengan sangkaan Claude adalah pencuri. Sementara 2 orang tadi terus mencarinya. Claude berhasil lolos dari 2 orang itu, namun para petugas sudah berada di depan mata dan akhirnya Claude pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Claude diberi 50 sen koin untuk menghubungi seseorang. Namun uang itu dimasukkan ke kantong celananya. Kemudian Claude dimasukkan ke dalam tahanan satu sel dengan orang bengis.
Fuck the goat at the children's inn. Keesokan harinya, Claude dibebaskan terbukti tidak bersalah karena polisi sudah berhasil menangkap 2 orang yang mencoba merampoknya semalam. Bangun pagi-pagi, Claude dihadapkan dengan perut kosong yang lapar. Dia meminta makan kepada sipir namun tidak diberikan. Claude pun keluar dengan tanpa arah lagi. Diana, temannya Pita yang semalam mengusir Claude, terlihat berjalan cepat karena seperti ada orang yang sedang menguntitnya. Namun Diana selamat berhasil masuk ke rumahnya. Sang ibu terus mencarikan jodoh untuk anaknya. Namun Diana selalu menolaknya. I'm not ready. I'm not. Kembali ke Claude. Dia berjalan lagi tanpa ada tujuan harus kemana dan apa yang harus dilakukan. Hingga malam pun tiba. Claude berniat bermalam di taman kota untuk beristirahat. Namun ada nenek-nenek yang mengusirnya. Claude pun pergi mencari tempat lain. Keesokan harinya, Claude bangun dengan perut yang masih kosong. Claude mencari jajanan yang seharga 50 sen yang diberikan oleh sipir di penjara untuk menelepon kemarin. Sayangnya harga roti itu $2. Namun tukang roti itu baik hati memberikan Claude secara gratis. Did this. Okay. Thank you so much. What's your name? Angel. Claude memberikan uang 50 sen itu kepada pengemis. Pada saat dia sedang berjalan, tiba-tiba ada mobil box mundur dan menabraknya hingga jatuh. Sopir mobil itu bernama Evans. Dia orang baik dan mengajak Claude untuk masuk ke mobilnya. Claude mengatakan sedang mencari pekerjaan. Dan kebetulan ada kenalan Evans yang sedang mencari seorang supir. I got some deliveries on the way. I'll drive it. Here. Well, one of my customers needs a chauffeur. You bet. Yeah? Yeah. Sampailah mereka di rumah orang yang dibicarakan tersebut. Claude pun memasuki rumahnya dan menghadap kepada tuan rumah yang bernama Curtis. Claude menjelaskan kedatangannya dan diberitahu oleh Evans. Claude mengatakan bahwa dia pernah bekerja sebagai sopir pribadinya seorang miliarder di California bernama Vero Olivia. Padahal yang dia bicarakan adalah dirinya sendiri. Dan akhirnya Curtis menerima Claude sebagai supir pribadinya. Give me your references. Okay. Okay, then, start today. Don't we need someone to, Istrinya Curtis sepertinya menyukai Claude, bahkan anaknya juga sama menyukai Claude. Namun dia santai-santai saja dan sudah terbiasa dikelilingi wanita-wanita cantik. Malam pun tiba, Claude ditugaskan oleh Curtis untuk menjadi bartender dalam sebuah pesta yang diadakan oleh Curtis. Have this on. Ada berita di televisi mengabarkan bahwa perusahaan Vero Olivia memenangkan lagi tender besar. Claude hanya tersenyum saja. Kemudian dia disuruh Curtis untuk mengantarkan temannya pulang. Di perjalanan, Claude menghubungi Lauren untuk mengucapkan selamat atas kemenangan tendernya. Kemudian Claude menyuruh Lauren untuk memberikan bonus sebesar $5.000 kepada setiap karyawannya. Give a bonus of $5,000 to each. Listen, Lawrence. Okay. Pada saat Claude masuk kamar, tiba-tiba istrinya Curtis sudah berada di kamarnya. Tidak lama kemudian, datang anaknya masuk ke kamarnya juga. Lalu istri Curtis bersembunyi di bawah kasur. Dan yang mengejutkan, Curtis pun mendatangi Claude ke kamarnya. Lalu anaknya bersembunyi di dalam lemari. Semuanya menyukai Claude dan semuanya mengajak kencan. Namun Claude mengatakan kepada Curtis bahwa dia mempunyai penyakit menular, yang otomatis didengar oleh semuanya. Oh, it's not contagious, I'm sure. Okay. Good night, sir. You arrogant bastard! Keesokan harinya, Claude mengantarkan Curtis ke kantornya. Pada saat Claude masuk, dia terkejut melihat Diana sedang bekerja di kantor Curtis juga. Diana juga kaget melihat ada Claude berada di sana. Claude menyapa Diana, namun Diana bersikap dingin terhadapnya karena disangka Claude bukan orang baik. Before, right? I'm afraid so. Curtis menghubungi Diana untuk membawakan tas yang ketinggalan di kantor untuk diantarkan ke rumahnya. Diana pun pergi ke rumah Curtis dan otomatis bertemu dengan Claude. Kemudian Curtis menugaskan Claude untuk mengantarkan Diana. Dengan senang hati, Claude mengantarkannya. Di perjalanan, Claude menjelaskan tentang kejadian di rumah Pita pada waktu silam. Akhirnya Diana mengerti dan sudah tidak salah paham lagi. Am I forgiven? Dude, I know I scared you. Did you like the flowers? Diana dan Claude sudah mulai dekat. Diana menceritakan tentang masa lalunya yang ternyata Diana adalah seorang janda tanpa anak. Suaminya seorang tentara yang gugur di medan tempur. Claude pun mengatakan bahwa dirinya belum menikah dan datang ke kota ini untuk mencari pekerjaan. Claude sengaja merahasiakan identitasnya karena wasiat dari ayahnya. I'm glad you feel that way. I love my fun and freedom too much. I don't know why I feel comfortable. 2 jam telah berlalu tanpa terasa mereka mengobrol. Lalu dilanjutkan dengan jalan kaki sambil bercanda. Hingga malam pun tiba, Claude mengantarkan Diana pulang ke rumahnya. Orang tua Diana mengintip dari dalam rumah. Mereka senang karena Diana sudah punya pacar lagi. Namun orang tua Diana merasa kesal saat Diana mengatakan dia adalah seorang supir. I don't care what he does for a living. For months, but you have no trouble. He drives for Curtis. He's a really nice man. I like him.
Say something. Anaknya Curtis memfitnah Claude bahwa dia masuk ke kamarnya malam-malam. Curtis marah besar dan langsung memecat Claude saat itu juga. Diana yang melihat pemandangan itu tidak tinggal diam. Dia memarahi Curtis dan mengundurkan diri dari pekerjaannya. You're fired. I'm fired. You know what, Mr. Curtis? Shut up! Claude dan Diana keluar dari kantor Curtis. Kemudian malamnya, Claude diajak makan malam sambil mengenalkan kepada orang tuanya. Orang tua Diana bersikap dingin kepada Claude karena tidak menyukai pekerjaannya hanya sebagai sopir. Mereka lebih marah lagi ketika Claude menjelaskan bahwa mereka berdua kini sudah dipecat. What? I wanted a worry. Don't worry. Doesn't have a job, let alone a career. God, just go back. Be nice. Kini mereka bebas bisa bersama kapan saja tanpa pekerjaan. Kemudian Diana berencana ingin membuka bisnis sendiri yang akan dikelola oleh bersama. Dengan modal dari seluruh tabungan Diana akan dipergunakan. Claude pun dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Kemudian mereka pun merencanakan persiapannya. I have an idea. Tenants will be better off. We'll probably get some concessions on the... Offer each one of them 15% of the... Let's celebrate tonight. 2 minggu telah berlalu sejak Claude keluar dari istananya. Kini bisnis yang dijalin mereka berkembang pesat dan sudah mempunyai keuntungan $12.000. Diana dan Claude bahagia menjalaninya bersama. Pada saat sedang jalan-jalan santai, tiba-tiba Lauren mengabarkan bahwa saingan bisnisnya menaikkan saham dagangnya di atas saham Pero. Dan dia juga berusaha untuk mengambil alih perusahaan Pero lewat persidangan. Hakimnya mengancam jika Pero tidak hadir di pengadilan maka perusahaannya akan hancur dan kalah. Namun jika Pero hadir maka akan menang. What? You lose control. I got very angry when you didn't show up the last time. Hey, I gotta call you back. Singkat cerita, kini sudah menginjak hari ke-23. Lauren diminta oleh hakim harus mendatangkan Pero di pengadilan pada hari Senin jam 9 pagi. Kemudian Lauren menghubungi Pero untuk mengabarkan info tersebut. Lauren mengatakan lagi jika Pero muncul maka akan menang. Jika tidak muncul maka Pero akan kehilangan kendali atas perusahaannya. That's too dangerous. We do. You show up, you win. You don't I gotta go. I'll call you back. Pada hari yang sudah ditentukan, semua telah hadir di persidangan kecuali Pero. Lauren terlihat gelisah karena Pero belum juga muncul. Namun pada saat hakim akan memutuskan, tiba-tiba Pero pun muncul. Dan persidangan pun dimenangkan oleh Pero. Yes, Your Honor. Standing before you is an imposter and not... Show this to Mr. Dunbar's attorneys. Case dismissed. Setelah dari California dengan gerak cepat, Claude kembali lagi ke Diana. Diana khawatir karena Claude sudah berjam-jam hilang tanpa jejak. Namun ada yang mengejutkan, ternyata pacarnya Pero yang dulu mengikutinya sampai ke tempat Diana. Claude sangat terkejut dan wanita itu langsung memeluknya. Diana sangat marah dan langsung keluar meninggalkan Claude. Claude mencoba beberapa kali menghubungi Diana, namun yang menerima telepon ibunya. Si ibu sengaja tidak memberitahu Diana supaya keretakan hubungan mereka semakin menjadi. Tibalah hari yang ke-30, yaitu hari terakhir Claude menjadi orang miskin. Kini saatnya Claude menjadi seorang sultan lagi. Setelah mencoba beberapa kali menghubungi Diana, namun tetap tidak bisa tersambung dengannya. Akhirnya Claude memutuskan untuk pulang ke istananya. Karena waktu yang telah diwasiatkan ayahnya telah berakhir. Please, will you stop harassing us? I'm going back to California. Now look, Miss... Diana memasuki kantornya lagi. Dia sangat sedih melihat kursi Claude kosong. Diana sudah menganggap bahwa Claude sudah pergi selamanya. Diana merasa menyesal kenapa tidak mendengarkan penjelasannya dulu. Claude sudah benar-benar hilang tanpa jejak, tidak meninggalkan nomor HP atau alamat. He asked me to say goodbye. Did he leave a number? He's gone for good, isn't he? Evan, si pengantar paket yang telah menolong Claude waktu silam, datang kepada Curtis, memberitahukan bahwa dia menerima cek tunai sebesar $50.000 dari Claude. Namun tanda tangannya tertera nama Vero Olivia, seorang miliarder terkaya di California. Sontak saja Curtis dan anaknya kaget. Nama Claude kini sudah berganti lagi menjadi Vero. Dia curhat kepada ibunya bahwa dia telah menemukan cinta sejatinya, seorang wanita baik yang rela mengorbankan seluruh tabungannya untuk kelangsungan hidup dan bisnis Vero saat itu. Namun wanita itu kini marah dan tidak bisa dihubungi. Sang ibu menegaskan bahwa Vero harus mendatanginya lagi dan membawanya ke istana. Someone so different from... I have never known you to be a quit. Vero pun memberanikan diri mendatangi rumah Diana. Namun yang membuka pintu lagi-lagi ibunya yang mencoba menghalangi Vero bertemu dengan Diana dengan nada marah-marah. Namun saat yang tepat Diana melihat Vero, lalu dia pun menghampirinya. Diana sedikit marah kenapa tidak pernah menelponnya. Dari sanalah terungkap bahwa ibunya tidak pernah melaporkan bahwa Vero sudah nelpon berkali-kali. Diana dan Vero bahagia bisa bertemu lagi. Namun Vero belum mengungkapkan identitas aslinya. Diana pun memutuskan untuk pergi bersama Vero ke California. Yang otomatis kedua orang tua Diana sangat khawatir bagaimana nanti dengan keadaannya di sana. Karena yang mereka tahu Vero hanya seorang supir.
Diana dan Pero pun pergi menuju California. Tibalah mereka di bandara dengan disambut oleh Claude, supir pribadinya. Diana terkejut saat Pero memanggil supirnya dengan nama dirinya, yaitu Claude. Kejutan yang kedua, mereka dijemput menggunakan mobil yang mewah. Setelah memasuki mobil, Diana sangat terkejut lagi ketika Pero mengatakan identitas aslinya dan menjelaskan tentang wasiat dari ayahnya. You mean the Pharaoh Olivetti? Yes, I'm Pharaoh Olivetti. Oh my God, Claude! Starting with my father's will. Tibalah mereka di istana Sang Sultan California. Diana sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Dia terkagum-kagum melihat sebuah istana yang sangat mewah dan luas. Pero mengajak Diana berkeliling di sekitar istana. Diana sangat senang sekali tidak menyangka orang yang mencintainya adalah seorang sultan. Dan yang lebih senang lagi buat Diana adalah saat itu juga Pero melamar Diana. I have an idea. Now I know that you're the only woman I ever loved. Before I met you, That's the first time you've ever said that. will you please marry me? That your way of proposing? Yes. Singkat cerita, 6 bulan kemudian mereka pun melaksanakan pernikahannya dengan mewah yang dihadiri oleh para sultan lainnya. Diana diantarkan oleh ayahnya yang pasti malu karena sudah menghinanya habis-habisan, yang ternyata seorang miliarder. Dan resmilah mereka menjadi suami istri. Pharaoh Olivetti. Mereka berdua bahagia, namun tidak hanya mereka yang bahagia. Sesuai yang telah diwasiatkan oleh ayahnya bahwa Pero harus dermawan kepada semua orang. Di belakang berjalannya Pero dan Diana, terlihat Lauren berpasangan dengan temannya Diana yang bernama Pita. Dilanjut dengan kedua orang tua Diana yang terlihat sangat gembira, yang telah diberikan rumah mewah di San Francisco. Dilanjut lagi dengan Evan, si sopir truk yang didampingi oleh Olivetti, ibunya Pero. Kemudian dilanjut dengan kedua teman sekantor Diana dulu yang telah memegang cabang perusahaan Pero. Dan si penjual hotdog yang pernah memberikan satu roti kepada Pero. Kini dia telah menjalankan restoran Itali, yang tentu saja seluruh modalnya dari Pero. Dan yang terakhir Curtis dan Timothy, kini menjalankan perusahaan cabang lain dari perusahaan Pero. Dan film pun berakhir.